Bismillah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tema penjelasan surat Al-Fatihah. Ya, kenapa saya ngambil judulnya penjelasan surat Al-Fatihah? Karena ini bukan tafsir, ya, bukan tafsir surat Al-Fatihah. Ya, karena apa? Karena penjelasan yang ada di dalam materi ini adalah penjelasan sesuai bahasa Arabnya. Ya, jadi nanti ada kaidah-kaidah bahasa Arabnya, ada arti-artinya sesuai bahasa tersebut, dan mengambil beberapa referensi dari kitab yang kami pelajari di kuliah, yaitu Al-Madkhal ila Ilmi Tafsir, yang artinya adalah pengantar untuk ilmu tafsir. Ya, jadi bukan ilmu tafsir yang berat seperti tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Jalalain, tetapi kita mengambil pendekatan sesuai dengan bahasa Arabnya. Ya. Baik. Pertama, kita berkenalan dulu dengan surat Al-Fatihah. Ya. Mengenali surat Al-Fatihah, yang pertama adalah surat Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah. Ya. Kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW beliau berdakwah selama 23 tahun. 13 tahunnya di Makkah dan 10 tahunnya di Madinah. Jadi setiap ayat yang turun atau setiap ayat dan surat yang turun ketika Rasulullah SAW di Makkah, maka dinamakan surat Makkiyah. Namun ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, maka ayat-ayat yang turun di sana disebut ayat Madaniyah. Ya. Walaupun mungkin beliau ketika ayat tersebut turun misalnya lagi nggak di Madinah, tapi beliau sudah hijrah ke sana, tetap dinamakan surat atau ayat Madaniyah. Sementara Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah, berarti turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Berikutnya adalah surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Ini sepakat para ulama, dia 7 ayat. Ya. Namun di sini ada tulisan 25 atau 29 kata. Ya. Maksudnya adalah, jadi beberapa ulama mereka berbeda pendapat tentang basmalah. Ya, tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu dia termasuk ayat dalam Al-Fatihah atau dia seperti basmalah pada surat-surat lainnya sebagai pengantar surat saja, sebagai penghubung atau pembeda antara satu surat dengan surat lainnya. Ya. Jadi kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu masuk ke dalam 7 ayat Al-Fatihah, maka dia 29 kata. Tetapi kalau tidak termasuk ayat dalam Al-Fatihah, maka dia 25 kata. Begitupun jumlah hurufnya. Ya. Kalau basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim masuk ke 7 ayat Al-Fatihah, maka totalnya 142 huruf. Tetapi kalau Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ke dalam 7 ayat Al-Fatihah, maka dia 123 huruf. Ya. Nanti akan saya sedikit jelaskan kenapa ada perbedaan di sana. Berikut tentang surat Al-Fatihah memiliki arti pembukaan. Ya. Dalam bahasa Arab, Al-Fatihah itu kata dasarnya atau kata kerjanya adalah fataha yaftahu, yang artinya membuka. Ya. Atau bisa juga disebut Al-Fatihah ini artinya pintu. Pintu untuk apa? Pintu untuk memasuki surat-surat yang lain dalam Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi, nah itulah kenapa nih kita waktu kecil dulu, surat yang pertama kali kita pelajari adalah surat Al-Fatihah. Dan surat yang pertama kali kita hafal pasti surat Al-Fatihah. Nah, setelah dari Al-Fatihah itu baru kita bisa menghafal surat-surat lainnya, juz 30, bahkan juz-juz yang lainnya yang panjang-panjang. Ya. Dan juga Al-Fatihah ini atau Al-Quran ini memiliki 3 kandungan utama. Ya. Yaitu pertama tauhid, kedua hukum, dan ketiga adalah kisah. Ini 3 kandungan utama dalam Al-Quran, dan semuanya ada di Al-Fatihah tersebut. Ya, di situ ada tentang tauhid. Ya, minimalnya dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu sudah tauhid. Lalu hukum,
Itu di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa kita sebagai manusia kita memiliki hukum untuk taat kepada Allah, untuk hanya beribadah kepadanya. Dan yang ketiga, ada kisah. Ya. Walaupun tidak disebut secara langsung kisah dari, atau tidak disebut secara langsung ada kisah di Al-Fatihah tersebut, namun tafsirnya ada. Ya, yaitu di ayat terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ ada kisah orang-orang terdahulu. Ya, nanti akan ada penjelasannya sedikit. Berikutnya, Al-Fatihah juga termasuk surat paling agung dalam Al-Qur'an. Ya, itu penjelasannya sudah di poin sebelumnya. Nah, Al-Fatihah juga termasuk rukun salat. Nah, yang mana kalau ada orang sholat tapi nggak baca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berikutnya, Al-Fatihah juga dapat digunakan untuk pengobatan atau ruqyah. Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin menjaga dirinya supaya tetap sehat, baik jasmani maupun rohaninya, misalnya supaya tidak diganggu oleh jin atau syaitan, maka disering-sering untuk membaca Al-Fatihah, terutama ketika ruqyah mandiri. Nah, walaupun nanti ada juga bacaan-bacaan ayat-ayat dan surat-surat lainnya, tetapi Al-Fatihah ada di dalam bacaan ruqyah tersebut. Berikutnya, Al-Fatihah juga memiliki banyak nama atau julukan. Pertama, kita nggak ngambil banyak-banyak ya. Para ulama bahkan sampai membuat Al-Fatihah itu ada 15 julukannya. Kita ambil 3 aja. Pertama, Alhamdu, pujian, ya. Lalu ada Ummul Quran, induknya Al-Quran. Jadi semua ayat-ayat dan surat Al-Quran itu berkumpul kepada Al-Fatihah semua. Dan yang ketiga adalah As-Sabi'ul Masani, atau 7 yang berulang-ulang. Maksud 7 yang berulang-ulang adalah 7 ayat yang berulang-ulang, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr, walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Dan sungguh telah kami berikan kepadamu 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. Ya. Lalu kenapa Al-Fatihah kok dinamakan 7 ayat yang berulang-ulang? Ya, jelas karena pertama, Al-Fatihah adalah 7 ayat yang selalu kita baca. Minimalnya dalam sehari itu 17 kali. Kapan itu? Yaitu ketika di sholat fardu. Mulai dari 2 rakaat subuh, lalu zuhur, asar, maghrib, isya, totalnya ada 17 rakaat. Dan paling minimal kita membaca Al-Fatihah itu 17 kali dalam sehari. Ya, kalau misalnya kita nambah sholat duha, kita nambah sholat tahajud, kita nambah sholat witir, dan lain sebagainya, maka akan lebih banyak lagi. Baik, sekarang kita masuk ke ayat, walaupun bukan ayat ya, tetapi sunnah, yaitu kalimat ta'awudz. Ya, kalimat ta'awudz ini adalah kalimat yang kita baca sebelum membaca Al-Fatihah atau sebelum membaca ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Kalimatnya sudah pasti kita hafal, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Dan ada juga kalimat ta'awudz yang lainnya adalah A'udzubillahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim. Ya, sama aja, yang mana aja. Dan dalilnya adalah terdapat pada surat An-Nahl. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jika kalian ingin membaca Al-Qur'an, maka bacalah terlebih dahulu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalimat ta'awudz ini ada 6 kata atau 6 bagian yang bisa kita ulik satu persatu. Nah, ada a'udzu bi Allahi min asyaitani ar-rajim. Ada 6. Apa saja? Nah, ini dia. Penjelasan ta'awudz
sesuai kaidah bahasa Arab. Ada a'udzu bi Allah min asyaitonir rajim. Pertama a'udzu, ya. A'udzu adalah fi'il mudhari' atau kata kerja yang sedang terjadi. A'udzu kata kerjanya diambil dari kata aza ya'udzu auzan. Aza ini adalah fi'il madhi atau kata kerja yang telah berlalu. Ya'udzu artinya ya'udzu yaitu fi'il mudhari' yang sedang terjadi, dan auzan adalah masdar atau kata dasarnya. Ya. Lalu tadi saya bilang a'udzu dia fi'il mudhari'. Ya'udzu juga fi'il mudhari'. Lalu kenapa dia jadi a'udzu? Yaitu ketika ya'udzu ini dia domirnya adalah huwa atau pelakunya adalah dia. Dalam kaidah bahasa Arab ya, ya'udzu ini dia pelakunya adalah huwa atau dia laki-laki. Nah, dan dia berubah menjadi a'udzu karena domirnya berubah atau diganti menjadi ana yang artinya aku atau saya. Ya. Maka ya'udzu yang awalnya ya'udzu diganti domirnya atau diganti pelakunya menjadi ana, maka dia menjadi a'udzu. Berikutnya ada bi. Bi itu adalah harfun jar atau huruf jar. Dan setiap huruf jar atau setiap kata yang didahului oleh huruf jar, maka kata tersebut berharokat kasroh atau berharokat i. Ya, itulah kenapa kalimatnya adalah a'udzu billahi. Karena kenapa Allahnya itu jadi kasroh? Kenapa Allahi? Kenapa bukan billaha atau billahu? Ya, karena bi tadi harfun jar, fungsinya adalah kata setelahnya menjadi kasroh. Ya, hanya menjadi billahi. Nah, dan Allah, kata Allah di sini dalam kaidah bahasa Arabnya adalah lafzul jalalah. Lalu ada kata min. Min dia fungsinya juga harfu jar atau huruf jar. Ya, huruf yang mana fungsinya akan membuat kata setelahnya menjadi kasrah. Itulah kenapa minasyaiton. Nah, tetapi kok jadi minasyaiton? Padahal min ini dia sukun di nunnya tuh. Nunnya sukun. Ya, penjelasannya di sini. Karena min itu nunnya sukun. Sementara asyaiton di situ ada tasydid di atas huruf shin. Tasydid itu adalah pertemuan antara huruf mati dengan huruf hidup. Ya, jadi kalau misalnya dipaparkan asyaiton ini bisa dibilang ada huruf pertama huruf shin mati dulu, huruf shin sukun. Lalu setelah itu baru ada huruf shin fathah. Nah, karena min itu sukun dan asyaiton ini shinnya pertama itu sukun. Nah, sukun dua-duanya tuh nggak bisa dibaca. Maka yang sukun yang pertama harus dihidupkan harokatnya. Nah, dan khusus untuk min, ya, khusus untuk harf jarnya min, dia kalau mati dan ketemu huruf mati lagi, sama-sama huruf sukun, khusus untuk min dia menjadi fathah, jadi mina. Jadi mina. Itulah kenapa dia min dengan asyaiton disatukan menjadi minasyaiton. Sementara huruf-huruf lainnya kalau dia bertemu antara sukun dengan sukun, ya, sukun yang pertama dia menjadi kasroh. Ya, khusus untuk min dia menjadi fathah, jadi mina. Minasyaitoni. Lalu terakhir ada ar-rajim. Ar-rajim ini dia adalah sifah lisyaiton atau sifat untuk kalimat asyaiton tadi. Sifat untuk kalimat asyaiton. Dan kata sifat dalam Al-Quran dia harus mengikuti kata dari pemilik sifat itu sendiri. Ya. Kata sifat harus mengikuti pemilik sifatnya. Dalam hal apa saja? Dalam 4 hal. Pertama,
jika kata pemiliknya, pemilik sifat tersebut memiliki alif lam, ya, atau dalam istilah bahasa Arabnya dia kata ma'rifah, ada alif lam di depannya, maka kata sifatnya juga harus alif lam. Maka asyaitani ar-rajim, ya, sama-sama ada alif lam di depannya. Kedua adalah jika dia atau kalau dia pemiliknya ini harokat akhirnya kasroh, ya, maka sifatnya pun harus kasroh. Kalau dia fathah, sifatnya ikut fathah. Kalau dia dhammah, sifatnya ikut dhammah. Ya, jadi asyaitani ar-rajimi. Jadi dia sama-sama berharokat kasroh. Yang ketiga dalam jumlah, ya, sifat jumlah sifatnya harus mengikuti jumlah pemilik sifat tersebut. Dan asyaiton di sini dia adalah mufrad atau cuma satu, mufrad. Maka sifatnya pun dia satu juga. Asyaitani ar-rajim. Jadi bukan jamak. Ya, cuma satu, asyaitonnya satu, ar-rajimnya satu. Dan yang keempat harus mengikuti dari jenisnya atau dari gendernya. Dalam bahasa Arab ada dua jenis gender dalam bahasa Arab. Ada namanya muzakkar atau dia kata untuk laki-laki, atau bisa disebut juga kata maskulin. Dan ada namanya muannas, kata untuk perempuan atau kata untuk sifat feminin, ya, muzakkar dan muannas. Dan untuk mengetahui apakah dia muzakkar atau muannas, lihat di akhir katanya. Di sini asyaitani, ya, udah dia huruf terakhirnya huruf nun, maka dia adalah muzakkar atau laki-laki atau maskulin. Maka kata sifatnya pun muzakkar juga, ar-rajimi. Dan ciri-ciri kalau dia muannas adalah di akhir katanya ada tak marbutah, tak bulat, tak marbutah. Ya, kalau pemiliknya ada kata ada huruf tak marbutah, maka sifatnya pun harus punya tak marbutah. Ya. Jadi sifat harus mengikuti pemilik sifatnya. Sekarang kita lanjut. Nah, makna ta'awuz berkata, kita bagi menjadi 3. A'udzu billahi minasyaiton ar-rajim. A'udzu secara bahasa artinya sama dengan astajiru wa altaji'u dan aludzu dan a'tasimu. Ya. Kalau saya cek di kamus artinya sama semua, yaitu aku mencari perlindungan atau aku membutuhkan perlindungan. Ya. Jadi walaupun fiilnya, kata kerjanya beda-beda, tapi artinya masih sama, masih satu golongan artinya. Lalu billahi minasyaiton. Nah, asyaiton ini apa? Yaitu al-ba'idu wal maridu minal makhluqat. Apa itu? Makhluk yang jauh dan durhaka. Ya, makhluk yang jauh dan durhaka. Jauhnya itu maksudnya apa? Nah, maka jauhnya itu ada di kata ar-rajim ini. Ar-rajim bimakna al-marjumu wal matrudu wal mub'adu anil khairi wa an rahmatillah. Ya, ar-rajim ini artinya terkutuk, terbuang serta dijauhkan dari kebaikan dan dari rahmat Allah. Ya, jadi ar-rajim itu artinya benar-benar hal yang sangat menjijikkan dari seorang makhluk. Ya. Dan kata rajim ini atau kata marjum itu fiilnya adalah rajama yarjimu, rajman. Ya, apa itu rajam? Nah, rajam adalah hukuman bagi seorang pezina yang telah menikah. Apa itu? Hukuman bagi pezina yang telah menikah adalah ditimpukin batu sampai mati. Ya, itu rajam. Ya, orang kalau, ya mohon maaf ya, walaupun saya belum pernah melihatnya, tapi kalau orang dirajam ditimpuk sampai mati, pasti bentuknya menjijikkan kan? Pasti parah lagi tuh luka-lukanya sampai mati lagi. Ya, maka diambillah kata rajim ini kepada syaitan tadi. Karena apa? Karena dia itu
sangat-sangat menjijikkan dari sifatnya, sangat buruk dan dijauhkan serta dijauhkan dari kebaikan dan dari rahmat Allah. Dan kita makanya berlindung tuh dari syaitan tersebut. Supaya apa? Supaya kita nggak masuk ke dalam golongan mereka. Namun juga dijelaskan bahwa syaitan ini bukan makhluk hidup. Syaitan ini bukan makhluk, tapi syaitan adalah sifat jahat atau sifat buruk. Itu syaitan. Maka di dalam surat An-Nas ayat terakhirnya adalah minal jinnati wan nas. Jadi setelah dijelaskan tuh ayat 1 sampai 5 tentang sifat-sifat keburukan, ya, di akhirnya ditutup dengan minal jinnati wan nas. Jadi syaitan itu ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Ya. Kalau syaitan dari kalangan jin enak diusirnya. Ya, pakai ta'awudz ini insya Allah bisa terusir dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau syaitan dalam bentuk manusia, nah, itu agak sulit. Semoga kita dijauhkan dari syaitan, baik dari jin maupun manusia. Dan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, secara tekstualnya diartikan menjadi aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.